Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar melayat ke rumah duka Surya Dharma Ali. Dampak gempa Rusia, BMKG sebut 10 wilayah pesisir Indonesia berpotensi tsunami. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar melayat ke rumah duka mantan Menteri Agama periode 2009-2014 Surya Dharma Ali di Cipinang, Jakarta Timur pada Kamis pagi. Muhaimin mengatakan semasa hidupnya almarhum Surya Dharma merupakan sosok yang menginspirasi. Muhaimin menyebut almarhum memberikan dedikasi penuh terhadap perjuangan bangsa dan negara. Dirinya menilai jasa-jasa almarhum harus lebih dihargai dibandingkan kesalahannya di masa lalu. Muhaimin mengenang kedekatannya dengan almarhum sejak masih mahasiswa dan memperoleh banyak ilmu dari almarhum Surya Dharma. Muhaimin mengaku dirinya merupakan saksi yang merasakan langsung pengaruh pengabdian almarhum. Bahkan saya sejak mahasiswa termasuk yang mendapatkan sentuhan pengabdian Bang Surya karena saya jauh di bawah beliau, sehingga banyak juga mendapatkan ilmu bimbingan dari Bang Surya. Terakhir ketemu kapan? Terakhir ketemu? Saya sudah sangat lama, kira-kira setengah tahun yang lalu, acara salah satu pernikahan salah satu teman. Tentu kita berduka, moga-moga semua amal ibadahnya diterima oleh Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dari Jakarta, Natasha Alkoanggada Agung, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto membahas temuan pelanggaran standar mutu beras dalam rapat terbatas di Istana Merdeka. Presiden memerintahkan penindakan tegas terhadap 212 merek beras yang tidak memenuhi standar pemerintah. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 30 Juli 2025. Rapat tersebut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan membahas temuan pelanggaran standar mutu beras premium dan medium yang beredar di pasar. Menteri Pertanian Amran Sulaiman melaporkan hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras, di mana 212 diantaranya tidak memenuhi standar pemerintah. Kandungan beras patah atau broken dalam sebagian merek tersebut ditemukan jauh melampaui batas regulasi yang ditentukan. Menteri Pertanian menegaskan pemerintah akan menindak tegas semua pihak yang terbukti melanggar penegak hukum, termasuk Polri dan Kejaksaan Agung diinstruksikan untuk menindaklanjuti temuan tersebut sesuai proses hukum yang berlaku. Presiden Prabowo memberikan arahan agar penegakan hukum dilaksanakan tanpa toleransi. Pemerintah berencana menggelar rapat koordinasi terbatas untuk membahas langkah selanjutnya dalam menjamin mutu beras nasional. Dari hasil pemeriksaan 268 merek, ada 212 yang tidak sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah. Brokennya ada yang 30, 35, 40, bahkan ada sampai 50%. Jadi tidak sesuai standar. Ini mau oplos, mau apa saja namanya, yang terpenting tidak sesuai dengan regulasi pemerintah. Kami sudah sampaikan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung, setelah diperiksa ulang, datanya sama. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengungkap pembelian tanah di Makkah untuk bangun Kampung Haji Jemaah Republik Indonesia segera diproses. Pemerintah Arab Saudi disebut sudah menawarkan beberapa bidang tanah ke Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani di Istana Merdeka pada Rabu 30 Juli 2025. Pertemuan ini membahas perkembangan inisiatif strategis Indonesia mengenai kepemilikan lahan di Mekah, Arab Saudi, yang menjadi kebijakan bersejarah di negara tersebut. Laporan tersebut merupakan pembaruan dari hasil pertemuan Presiden Prabowo dengan putra mahkota Mohammed bin Salman. Indonesia diberikan akses untuk memiliki lahan dengan status hak milik atau freehold di Mekah, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Kebijakan ini dijadwalkan berlaku mulai Januari 2026. Saat ini terdapat 8 plot tanah ditawarkan dengan jarak bervariasi dari Masjidil Haram. Pemerintah Arab Saudi juga meminta Indonesia mempersiapkan pengajuan desain dan infrastruktur pada Oktober mendatang. Tidak ada syarat khusus atau kebijakan barter dalam kerjasama ini. Rosan menyebut proyek akan dipimpin Danantara dengan kisaran luas tanah beragam, mulai dari 25 hingga di atas 80 hektar. Pemerintah Arab Saudi akan bertanggung jawab atas pembebasan lahan yang masih ditempati penduduk. Pemerintah Indonesia berharap proyek ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi jemaah haji dan umroh di masa depan. Proses dari untuk pembelian tanah di Mekah, karena itu akan melalui proses yang sudah dimulai prosesnya oleh Royal Commission of Mekah. Beberapa plot sudah ditawarkan, baik yang sangat dekat dengan Mekah, itu kalau benar-benar sangat dekat gitu, nempel malah, ada yang nempel di 8 plot, ada yang jaraknya dari 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang nempel. Nah, kita akan lanjutin prosesnya karena Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan program cetak sawah untuk mencapai swasembada pangan berjalan dengan baik. Pencetakan sawah di sejumlah wilayah juga diharapkan bakal selesai tepat waktu. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan program cetak sawah untuk mencapai swasembada pangan berjalan dengan baik. Dia menambahkan saat ini kondisi perberasan secara nasional terbilang cukup aman dan memadai. Stok beras untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP saat ini ada di angka 1,3 juta ton. Lalu beras untuk bantuan sosial tercatat sebanyak 360.000 ton. Secara total, Amran menyatakan secara total stok beras nasional saat ini berada di angka 4,2 juta ton. Beliau tanyakan progres cetak sawah. Saya sampaikan laporan beliau bahwa berjalan dengan baik, mulai Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan. Insya Allah mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu. Lebih lanjut, dia juga menyampaikan bahwa harga beras saat ini kian terkendali. Bahkan Amran mengklaim harga beras premium sudah turun. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Besar Bandung menggerebek gudang penyimpanan jutaan butir obat keras terlarang di kawasan perumahan elit Mekarwangi, Kota Bandung, Jawa Barat. Dari lokasi polisi menyita 1.200.000 butir berbagai jenis obat keras terlarang. Penggerebekan rumah yang dijadikan gudang penyimpanan obat keras terlarang di kawasan perumahan elit Mekarwangi, Kota Bandung, Jawa Barat merupakan hasil dari penyelidikan terhadap seorang pengecer. Berbekal informasi dan membuntuti salah satu pengecer, Satres Narkoba Polrestabes Bandung akhirnya menemukan gudang tempat penyimpanan obat keras terlarang. Dari lokasi gudang penyimpanan tersebut, Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan polisi menyita barang bukti 1.200.000 butir berbagai jenis obat keras terlarang, mulai dari Heximer, Tramadol, Dextro, Pil Double Y, serta Trihexyphenidyl. Namun dalam penggerebekan tersebut, pemilik gudang melarikan diri melalui pintu belakang saat dirinya mengetahui kedatangan petugas. Atas kinerja Kapolrestabes beserta Pangkasat Narkoba yang bisa menangkap bandar narkoba, apalagi sampai rekor besar ini sampai 1,2 juta obat yang bisa ditangkap ini. Saya terus terang berterima kasih ke Pak Kapolrestabes dan ke Pangkasat Narkoba sudah bisa menyelamatkan anak-anak muda, berarti jutaan orang. Karena satu aja bisa memabukkan, bisa membuat kekacauan, apalagi ini jutaan ditangkap. Sementara itu, menurut Wakil Wali Kota Bandung Erwin, sangat mengapresiasi atas pengungkapan berbagai jenis obat keras terlarang. Selain menyita barang bukti jutaan butir obat keras terlarang, polisi juga menyita 1 unit mobil serta motor pemilik gudang yang berhasil melarikan diri.
Saat ini Satres Narkoba Polrestabes Bandung masih terus melakukan pendalaman dan mengejar pemilik gudang yang berhasil melarikan diri. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dampak gempa Rusia 10 pesisir Indonesia berpotensi tsunami. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini dampak dari terjadinya gempa berkekuatan magnitudo 8,7 yang mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 sekitar pukul 06.24 waktu Indonesia Barat. Akibat gempa itu, 10 wilayah pesisir Indonesia berpotensi mengalami tsunami setinggi 0,5 meter dan masyarakat dihimbau untuk menjauhi pantai. Dampak gempa yang terjadi di Rusia berkekuatan magnitudo 8,7 berdampak pada wilayah 10 pesisir Indonesia. Deputi Bidang Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nelly Floridaryama mengatakan gempa tersebut menimbulkan tsunami yang akan terjadi pada Indonesia dengan status waspada. Ketinggian tsunami kurang dari 0,5 pada wilayah Sulawesi hingga Papua. Atas peringatan dini itu, masyarakat yang berada di 10 wilayah untuk menjauhi pantai hingga peringatan dini ini dicabut. BMKG akan terus memantau perkembangan dari dampak gempa Rusia ini. Kami menghimbau supaya masyarakat terus update info dari BMKG, dan kami juga menyatakan bahwa peringatan dini tsunami ini belum berakhir. Jadi untuk daerah-daerah yang sudah kami sampaikan tadi, mohon warga di sekitar itu untuk menjauhi pantai sampai peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir. BMKG memperingatkan kepada masyarakat yang tinggal di pesisir 10 wilayah tersebut untuk mewaspadai gelombang yang datang. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, puluhan orang di Bekasi, Jawa Barat mengalami penipuan dalam transaksi jual beli Vespa dengan total kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Para korban mengaku telah mentransfer uang namun kendaraan tak pernah diterima. Pelaku yang merupakan pemilik bengkel spesialis Vespa diduga juga menjual motor milik konsumen saat direstorasi. Sebanyak 63 orang menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan pemilik bengkel Wawai Brothers Scoot di Jalan Cipendawa, Kelurahan Bojong Menteng, Kota Bekasi, Jawa Barat. Suasana bengkel tutup sejak kasus ini terungkap dan poster penyitaan oleh bank terpasang di dinding bangunan. Modus penipuan berawal saat pemilik bengkel Ahmad Wahyu Pribadi menawarkan jual beli Vespa antik melalui transfer uang pembelian. Namun setelah uang dikirim, kendaraan tak pernah sampai ke pembeli. Pelaku juga diduga menjual motor konsumen yang sedang direstorasi, bahkan ada yang dijual secara eceran. Kerugian korban bervariasi antara 26 juta hingga 200 juta rupiah. Korban tidak hanya dari Bekasi, namun juga berasal dari Bogor, Makassar, hingga Riau. Salah satu korban mengungkapkan penipuan terjadi sejak Maret lalu. Meski dijanjikan pengembalian uang, hingga kini janji tersebut tak pernah terwujud. Akhirnya, para korban melaporkan kasus ini ke polisi, sementara pelaku dilaporkan kabur. Untuk korban, sampai saat ini tercatat itu terakhir bulan lalu itu bulan Juni di angka 63 orang. Dan untuk kerugiannya secara nominal dari nominal uang rupiah yang ditransfer maupun cash gitu kurang lebih 1,5 M setelah perhitungan dari teman-teman korban. Kini kasus penipuan ini sedang dalam penanganan Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan menetipkan pos valet atau tempat penitipan parkir kendaraan roda 4 yang dititipkan pemiliknya pada saat melakukan aktivitas olahraga pedal di kawasan elit Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibatnya sejumlah kendaraan mewah terpaksa diderek oleh petugas. Sejumlah kendaraan yang terparkir di kawasan elit Jakarta Selatan di Jalan Dharma Wangsa 12 ini ditertibkan oleh petugas gabungan lantaran menggunakan fasilitas umum untuk dijadikan lahan parkir.
Saat akan ditertibkan, petugas valet langsung membongkar posko penitipan kendaraan tersebut. Walau sudah dilakukan teguran oleh petugas, namun pemilik mobil tak kunjung datang untuk memindahkan kendaraannya. Petugas pun langsung melakukan penderekan terhadap kendaraan yang ditinggal oleh pemiliknya yang sedang melakukan kegiatan olahraga pedal. Lokasi tempat olahraga yang digemari oleh kalangan tertentu ini memang tidak mempunyai lahan parkir, sehingga pihak pengelola lapangan padel menggunakan fasilitas umum sebagai lahan parkir bagi para pengunjung olahraga ini. Lokasi yang dijadikan lahan parkir ini juga sempat dikeluhkan oleh warga dan sejumlah pengendara yang melintas lantaran ruas jalan kerap menjadi terhambat khususnya di jam-jam tertentu. Warga kemudian melakukan pelaporan melalui aplikasi Jaki milik pemerintah Provinsi Jakarta. Ini ada tempat valet tapi ternyata belum berizin, kemudian belum juga bekerja sama dengan pihak mana yang bisa untuk memindahkan kendaraannya. Karena kan valet harusnya di sini menerima, terus punya lahan yang peruntukannya memang boleh untuk parkir, bukan seperti yang saat ini ada di badan jalan. Operasi parkir liar akan terus dilakukan oleh petugas gabungan pemerintah kota Jakarta Selatan untuk menertibkan jasa valet di sejumlah kawasan elit yang tidak mempunyai lahan parkir resmi. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Seorang perempuan bernama Sally berusia 18 tahun warga Lebak, Banten mengalami lumpuh layu dan gizi buruk sejak usia 1,5 tahun. Hingga kini Sally belum tersentuh penanganan medis memadai dari pemerintah. Ini dia Sally, perempuan berusia 18 tahun, menetap di kampung Lebak Sambel, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Sally begitu lemah dan tidak bisa beraktivitas seperti perempuan seusianya. Menurut ayah Sally, Harley, putrinya mengalami kelumpuhan dan gizi buruk sejak balita, tepatnya usia 1,5 tahun. Keterbatasan ekonomi membuat Sally tidak mendapatkan perawatan layak dan asupan gizi yang cukup. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Harley mencari nafkah sebagai pemulung di sepanjang bantaran sungai Ciujung, sedangkan ibu Sally telah meninggalkan mereka. Sally pernah dirawat selama 15 hari di rumah sakit di Rangkas Bitung. Namun keterbatasan biaya membuat perawatan tidak dilanjutkan. Satu plastik sampah itu lumayan lah. Per kilo berapa duit, Pak? Per kilo kalau yang asoy cuma 500. Plastik yang warna putih? Iya, kalau yang bungkusan gitu 1.000. Paling 3 hari itu paling dapat 10.000, kemarin jual dapat 9.000 3 hari. 3 hari 10.000. 3 hari. Cukup itu Pak buat Bapak. Wow, cukup dari mana? Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Mahasiswa Banten menggelar penyampaian aksi di depan Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Mereka meminta kepada Kejagung untuk mengungkap adanya dugaan korupsi yang diduga melibatkan mantan sekretaris DPRD Banten yang kini menjabat sebagai Sekda Provinsi Banten. Ambil, woi, ambil, woi, ambil, hei, Bapak. Tahan. Dengan membawa sejumlah poster dan spanduk untuk menyampaikan tuntutan terkait dugaan korupsi di lingkungan Sekretariat DPRD Banten pada tahun anggaran 2022 hingga 2024. Dalam aksi ini, mahasiswa juga didukung oleh Gerakan Mahasiswa Demokrasi Indonesia dan Reformasi Kedaulatan Rakyat. Dalam orasinya, mahasiswa mendesak Kejagung untuk segera memeriksa dan menetapkan tersangka terhadap mantan Sekretaris DPRD Banten, Deden Apriyandi Hartawan, yang kini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Banten. Mereka menyoroti sejumlah proyek yang diduga bermasalah, diantaranya adalah pengadaan layar motorized screen senilai 18,5 miliar rupiah yang diduga disertai fee sebesar 2,3 miliar rupiah untuk pihak ketiga. Tak hanya itu, mereka juga meminta audit atas anggaran perjalanan dinas yang diduga fiktif sebesar 75 miliar rupiah, hingga pemeliharaan kendaraan DPRD yang dugaannya digelembungkan hingga 102 miliar rupiah. Aksi kali ini aksi jilid kelima yang sudah kita lakukan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang dimana tuntutan kita masih sama Bang, dengan adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh Sekwan, yang status Sekwan dan sekarang Sekda ya gitu, dan dimana itu merugikan negara Bang dengan nominal yang sangat fantastis mencapai ratusan miliar.
Mahasiswa juga menilai pasifnya Kejaksaan Tinggi Banten yang dinilai belum serius dalam menangani kasus ini meskipun bukti-bukti telah dikantongi. Aksi yang berlangsung damai ini ditegaskan akan terus berlanjut hingga Kejagung menunjukkan keseriusannya mengungkap dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara dan mencederai keadilan publik. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jentiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.